kita masuk pada slide yang ke-7, kelanjutannya. Slide yang ke-7. Nah, yang ke-7, atasnya. Oh, atasnya, oke. Hakikat pembelajaran. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Fa'amma at-ta'lim ala qasdi ad-dunya fa huwa ihlak ay ihlak. Fa'amma at-ta'lim maka adapun pengajaran ala qasdi dunya yang orientasinya pada dunia fa huwa ihlak ay ihlak. Maka akan menimbulkan kebinasaan. Dan Imam Al-Ghazali dalam masalah ini betul-betul itu memperhatikan betul bahwa orang belajar itu jangan sampai orientasinya itu duniawi. Dan itu hampir di berbagai karya beliau, baik itu karya yang sangat besar seperti kitab ini, ada lagi kitab Hidayah. Itu taklim itu belajar dan pengajar itu nggak boleh orientasi pada dunia. Dan beliau selalu mengingatkan. Itu juga ditegaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena kalau urusannya itu urusan duniawi, itu akan menimbulkan kebinasaan. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini bukan karena duniawi, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau karena Allah, kita akan manfaat dunia dan akhirat. Wa idza kana dzalik falyakun talamida ar-rajul al-wahid al-mutahabbin fa innal ulama wa bana al-akhirah musafiruna min baladin ila baladin yujabu at-tahabbub wa tawaddud. Di sini wa idza kana, kanannya kok dua ini. Wa idza kana, apabila demikian halnya, wa idza kana dzalika falyakun talamid ar-rajul al-wahid al-mutahabbin. Jika demikian halnya, maka para murid dari satu orang guru hendaknya saling mencintai. Di sini disebut dengan murid itu harus saling mencintai. Di sini al-mutahabbin. Jadi nggak boleh murid antara satu dengan yang lain itu saling membenci. Misalkan kita ini kan murid ya, seorang belajar. Misalkan antara satu murid dengan murid itu saling membenci. Nah, kalau saling membenci itu nanti akan saling menjatuhkan. Nah, kalau sudah saling menjatuhkan tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah karena orientasinya itu saling menjatuhkan. Tapi kalau saling mencintai itu akan saling mensupport untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Nah, ya. Maka di pesantren itu biasanya untuk saling belajar. Kalau misalkan satu kurang memahami, murid yang lain itu memberikan nasihat, memberikan, pokoknya jangan sampai saling contek-mencontek gitu aja. Tapi saling memberi, saling semaan. Kalau di masjid itu saling menyimak. Nah, kamu juz berapa? Saya juz 30. Sudah, tolong saya disimak ya, untuk dibetulkan. Nah, itu karena apa? Mau setoran. Kemudian pelajaran ilmu nahwu, pelajaran ilmu soroh, pelajaran ilmu faraid, pelajaran ilmu fikih, pelajaran ilmu hadis, ilmu arud, dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena saling mencintai. Kemudian fa'innal ulama wa abna al-akhirah musafirun min baladin ila baladin yujab at-tahabbub wa tawaddud. Karena di sini diilustrasikan sesungguhnya para ulama dan para pencinta akhirat, orang yang menuntut ilmu itu disebut dengan para pencinta ulama dan pencinta akhirat. Ya.
kita ini mencintai ulama. Maka di sini sesungguhnya para ulama dan para pencinta akhirat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, musafiruna min baladin ila balad, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Dianggap apa? Diilustrasikan orang yang sedang menuntut ilmu, yaitu para ulama tugasnya mengajar, kemudian para murid tugasnya yaitu mencari ilmu. Mereka itu diibaratkan musafirun. Apa itu musafirun? Orang yang sedang berjalan yang sangat jauh. Di sini digambarkan min baladin ila balad, dari satu negara ke negara yang lain. Maka apa yang harus dilakukan? Yujab at-tahab, maka wajib baginya untuk saling mencintai, ya. Karena menempuh perjalanan, ya, itu harus saling mencintai. Ya. Dan menempuh jalannya. Sedangkan dunia berikut pergantian tahun dan bulan adalah laksana tempat persinggahan. Maka harus saling mencintai. Situ. Sebab kalau tidak saling mencintai, wah itu bahaya kan perjalanan jauh. Bisa jadi nanti kalau satu kekurangan bekal, itu akan merampas bekal yang lain, sehingga satunya itu celaka. Tapi kalau saling mencintai, itu bagaimana bekal itu untuk saling berbagi, sehingga sama-sama sampai pada tujuan. Nah itu diibaratkan seperti itu. Namanya musafirun, ya. Dan musafirnya itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka di sini disebut dengan fakaifa as-safar ilallah taala wal firdaus al-a'la. Perjalanan ini bukan perjalanan di tempat, tapi yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus modalnya itu saling mencintai, saling mengasihi, saling berbagi, sehingga sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak patut ya orang yang menuntut ilmu atau seorang ulama yang isinya itu saling menyesatkan. Lah sama-sama menuju surga kok satunya disesatkan, kamu ahli neraka, kamu ahli jahanam. Padahal sesama umat Islam itu saling menasehati agar sama-sama masuk surga. Tujuannya orang beriman kan itu, untuk saling masuk surga, saling mensupport. Sehingga kalau orang yang beriman itu tujuannya bagaimana orang lain yang beriman dan iman itu kuat dan saling menguatkan, saling memperbaiki dan saling menasehati. Dan prakteknya di lapangan kadang ada orang habis sholat, ya, habis sholat 5 waktu, itu baca zikir, kemudian dituduh sesat masuk neraka. Mau sholat saja itu kan top, kok malah baca wirid, baca zikir malah disesatkan. Sedangkan disesatkan itu dihukum masuk neraka. Nah, haji saja, kita haji kadang itu ada juga yang tidak cocok. Hajinya tidak sesuai dengan Nabi. Padahal kita datang ke Mekah itu sudah memenuhi panggilan ilahi. Kok masih tidak dikatakan tidak sesuai Nabi? Padahal kita tujuannya itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat tahajud pun kadang itu masih disalahkan. Nah, sholat tahajudnya tidak sesuai dengan Nabi. Kita mau sholat tahajud bangun malam itu sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini diingatkan oleh Imam Al Ghazali, "Fakaifa as-safar ilallah taala wal firdausul a'la." Kalau saling perjalanan jauh saja itu harus saling melengkapi, saling mensupport agar sama-sama sampai pada tujuan dengan selamat. Bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fakaifa as-safar ilallah taala wal firdausil a'la. Bagaimana kalau kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kadang ada yang berkata, surgamu tidak sama dengan surgaku. Memang Allahnya beda. Nabinya beda kok surganya tidak sama. Maka apapun yang menjadikan kita itu menuju Allah Subhanahu wa taala, kita saling mensupport. Menuju surga Allah saling mensupport, termasuk mencari ilmu itu adalah saling mensupport untuk mencintai Allah dan Rasulullah yang akhirnya mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di antara para musafir yang sedang menempuh perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain saja bisa saling menyayangi, ya, memiliki kepedulian sangat tinggi dan saling bantu jika mendapatkan sunnah, apalagi
dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Surga Firdaus yang tinggi. Maka di situ disebutkan waladiq fi falyakun ba'idan anit tanafus wat tazahum liqauli ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Seharusnya dihindari sikap saling bersaing ya dan menjatuhkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Bersaing yang tidak positif. Nah, kalau bersaing positif itu bagus. Bagaimana? Bersaing positif gini. Misalkan kamu belajar, iya belajar Al-Quran, sudah juz berapa? 4. Wah, saya jangan sampai ketinggalan. Saya harus sampai ke juz 5. Wah, kalau satu juz 5, saya jangan sampai ketinggalan. Saya harus segera juz berikutnya. Itu positif. Ya, misalkan kalau apa namanya berlomba-lomba kebaikan, wah dia itu sholat berjamaahnya rajin 5 waktu. Wah, kalau begitu saya 6 waktu. Oh, nggak ada 6 waktu ya. Artinya ditambah tahajudnya, ditambah sholat duhanya, dan lain sebagainya. Kalau dia itu, ada teman kita itu rajin sedekah 100.000, kalau bisa saya itu bisa 200.000, itu yang positif, tapi tentu dengan ikhlas. Ya. Tapi kalau misalkan, wah jangan sampai dia itu sholat rajin, sholatnya nggak akan diterima, dia itu sholatnya itu masih nggak bisa. Kita mau punya tetangga yang melaksanakan sholat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Jangan sampai ada orang yang rajin ibadah, kemudian kita provokasi ibadahmu nggak diterima, ibadahmu penuh dengan kesesatan, ibadahmu jangan sampai ya. Jangan-jangan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena iri dengki yang ada dalam hati kita, karena kebencian yang melekat pada kita, karena hasud yang ada pada diri kita. Nah, kalau ada orang rajin ibadah, kita memohon ya Allah mudah-mudahan saya bisa seperti dia rajin ibadah. Makanya ada satu hadis yang beliau la hasada illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Pertama kepada orang yang ahlul Quran, yang senantiasa membaca siang dan malam. Yang kedua yaitu orang yang kaya raya, tetapi hartanya untuk beribadah atau bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita boleh. Hasud dalam artiannya adalah kita itu terprovokasi positif untuk melakukan apa yang dia lakukan. Kan bagus. Ada orang tahajud, kita terprovokasi, akhirnya kita bangun juga. Memang pertama terpaksa, tapi lama-kelamaan kita merasa nyaman dan akhirnya kita sampai pada tahapan yang ikhlas. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini disebut innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kunu ibadallahi ikhwana, kunu jadilah kalian semua ibadallahi, ibadah apa hamba Allah, ikhwana yang saling bersaudara. Kan muncul ya di permukaan. Kamu sholat di mana? Jangan sampai ya sholat di masjid dia, karena dia itu ahli bid'ah. Loh, bagaimana kita nggak mau sholat di belakang orang yang sama-sama beriman? Dianggap yang imami itu tidak sah. Padahal Nabi pernah menyampaikan, sholatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang bacaan Fatihahnya itu tidak sah, bukan tidak sah, tidak fasih, itu boleh kita makmum di belakangnya. Coba kalau imam waktu itu mau baca surat jahar, surat yang apa namanya, yang keras, misalkan sholat maghrib, itu makruh ya bagi yang fasih. Kita sholat di belakang orang yang tidak fasih. Nah, memang idealnya kalau kita makmum itu cari imam yang lebih fasih daripada kita. Tapi kalau misalkan di berbagai daerah, misalkan kita ke Papua, kita ke berbagai daerah, itu ada sholat itu sudah bagus ya. Di negeri yang tidak tidak tersentuh para ulama, tersentuh para wali, apalagi tersentuh para nabi, di situ ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Dan imamnya ya kadang ya apa adanya, maka kita boleh makmum di situ. Nah, kalau di negeri-negeri yang misalkan Arab ya pasti saja mereka itu bacaannya itu fasih ya. Kalau Indonesia itu kadang saya pernah makmum Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mau kita nggak sah, mau sholat saja kan top itu. Oh, baru itu kan perlu pembelajaran yang seperti itu. Maka kadang-kadang itu terjadi tidak saling mau menjadi makmum, tidak mau saling menjadi orang mukmin yang bersaudara sehingga saling tajassasu, saling mengintai, saling menyesatkan, saling mengancam, ihdar dalam bahasa orang-orang seperti itu namanya ihdar. Ihdar itu apa namanya dia itu ahli neraka, dia itu ahli sesat, dia itu ahli bid'ah. Masa sesama orang muslim itu seperti itu? Itu kira-kira kalau Rasulullah bangun, itu kan nangis ya, melihat umatnya ternyata saling menghancurkan dengan menggunakan ayat Al-Quran dan juga menggunakan atau mengatasnamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka dalam ayat hadis lain, yashuddu ba'dahum ba'dah, harus saling menguatkan. Kita lanjutkan. Nah, al-wadifatu tsaniyah pada tadi itu bagian dari al-wadifatu al-ula. Al-iqtida'u bi sallallahu alaihi wasallam. Orang belajar, orang belajar itu berarti harus al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti meneladani ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keteladanan yang disampaikan Rasulullah? Fala tatlub al-ajra ala ta'lim. Wah, ini kurang lam ya. Fala tatlub, maka janganlah kalian itu mencari ya al-ajra, bayaran, ala at-ta'lim ya, yaitu tidak mencari bayaran dunia. Loh, kalau kita menjadi pegawai gimana? Ya berarti kita tata niat kita. Kita menjadi pegawai tapi tetap mendapat bayaran, dan bayaran itu tidak kita habiskan untuk dimakan. Tapi bagaimana juga kita berbagi pada sesama. Makanya Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah itu melarang apa? Melarang dirinya mendapatkan bayaran dari mengajar Al-Qur'an. Karena menurut dirinya itu tidak pantas. Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata Imam Abu Hanifah itu konglomerat. Pantas saja konglomerat. Antara yang diajar dengan yang mengajar lebih kaya yang mengajar. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya pandangan, ini ijtihad beliau, itu tidak boleh mengajar Al-Quran tapi mendapatkan gaji. Tapi begitu sekarang yang mengajar Al-Quran itu nggak punya apa-apa. Sementara yang belajar itu duitnya banyak. Maka ya kebangetan kalau dibiarkan gurunya itu dalam kemelaratan. Dan sebaliknya itu namanya ijtihad para ulama. Maka muridnya Abu Yusuf itu berpendapat boleh ya, boleh. Yang tidak boleh itu orientasi ya. Orientasi itu berarti memang motifnya orang mengajar itu adalah orientasi dunia. Kalau sudah orientasi dunia itu dia lupa bahwa dia itu bisa mengajar adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap mengajar, akan tetapi kita menata niat kita yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu misalkan ada gaji di situ, ya kita tidak tujuan utama, tapi itu adalah barokah dari ya apa yang kita lakukan. Nah, seperti PNS ya PNS. Makanya saya itu punya keyakinan Indonesia itu negara yang termasuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di desa-desa, di kampung-kampung itu masih banyak sekali orang mengajar Al-Qur'an, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya orientasi dunia. Ya, habis ngajar subuh mereka berangkat ke sawah, kemudian sebelum maghrib sudah pulang mengajar lagi, dan tidak ada yang membayar. Kadang mengeluarkan biaya malah, mengeluarkan biaya. Dan itu masih banyak yang menjadi imam sholat. Ya, imam sholat itu juga tidak ada yang membayar. Kadang muadzinnya juga tidak ada yang membayar. Itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada guyonan ya. Guyonan ada dari negara lain. Ada orang yang pernah di negara lain, negara maju, di kampung ya. Di kampung itu kan adzan asarnya itu lebih apa ya, lebih
Pokoknya sekitar jam 4:30 lah baru adzan, karena mereka itu dari sawah, dari kebun mereka itu adzan. Begitu juga maghribnya, isya-nya dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan begini, "Mana ini Indonesia? Tidak tepat waktu sholatnya, nah, tidak tepat waktu. Adzan saja itu jam 4:30, adzan asar." Terus kemudian orang yang dikritik ini ya kelihatan cerdas. Eee, iya, memang di sini itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak ada yang membayar, kami juga tidak ada yang menggaji setiap bulan, semua dilakukan karena kesadaran. Nah, kemudian kalau di negeri yang tempat kamu gimana? Ditanya. Oh, kami itu bisa teratur, bisa rapi, tepat waktu karena setiap imam itu digaji berapa? 6.000 real. Oke. Kira-kira kamu bisa nggak menjaga masjid sampai 10 tahun tanpa dibayar? Kaget. Ya kaget. Mendengar pertanyaan itu kaget. Kira-kira kamu bisa istiqomah selama 10 tahun, ya, bisa mungkin setahun tanpa bayaran bisa apa enggak? Tambah kaget. Jangan-jangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang setengah lima tapi karena murni itu memakmurkan masjid. Jangan-jangan kamu tepat waktu itu karena dibayar. Cobalah apa namanya, dicoba selama 1 tahun, nggak usah 1 tahun, sebulan tanpa dibayar. Kamu bisa istiqomah apa enggak? Baru kaget ya mendapat jawaban orang desa seperti itu. Artinya di Indonesia itu masih banyak sekali orang-orang yang mengajar Al-Quran, mereka tidak pernah berpikir tentang masalah gaji. Dan kalau itu dilaksanakan berarti mereka itu telah menjaga agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-iqtida'u bihi Sallallahu Alaihi Wasallam wala tatlub al-ajra ala ta'lim. Qala Allah Ta'ala, "La nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Dan ada seorang ulama besar, ya, namanya Uyainah. Ya, Uyainah ini ulama top di zamannya. Itu pernah kecemplung sumur. Ya, pernah kecemplung sumur. Ulama kecemplung sumur. Ahli hadis. Maka ya sumurnya mungkin tidak sumur yang dalam seperti di apa namanya apa ya, di Indonesia. Maka ulama ini bilang, ulama ini berkata kepada orang yang menolak, adakah di antara kalian yang pernah membantu apa yang saya ajar? Semua mengatakan, misalkan satu desa, semua adalah pernah. Tidak satu pun dari kami kecuali kami pernah belajar kepada engkau. Bahkan hadis kami itu sumbernya sanadnya dari engkau. Maka aku tidak mau, ya, tidak mau ditolong oleh kalian. Karena saya tidak ingin kalian menolong karena mengucapkan terima kasih. Akhirnya bingung itu para murid-muridnya yang menolong. Akhirnya muridnya itu lari jauh mencari orang yang tidak kenal sama sekali. Ya, mencari orang yang tidak kenal sama sekali. Akhirnya yang tidak kenal itu disuruh menolong. Ditanya, kamu kenal saya? Tidak. Kamu pernah belajar kepada saya? Tidak. Kamu apa? Saya mau nolong. Akhirnya mau ditolong. Itu salah satu ulama, ya, ulama Uyainah. Oleh karena itu banyak ya para ulama itu mengajar saja. Tujuan orientasinya adalah, ya, tujuan dan orientasinya kalau dia berhasil, kalau berhasil mendekatkan seorang murid kepada Allah dan Rasulullah itu berarti guru yang berhasil. Berarti kalau sudah berhasil membawa cinta kepada Allah dan Rasulullah itu adalah guru yang berhasil. Sebentar saya minum dulu. Ya, Bapak Ibu silakan diselingi juga dengan minuman masing-masing. Ya, silakan. Minum. Kopi masing-masing. Lanjut, Ustaz. Oke. Al-Uyainah itu akhirnya mau ditolong oleh orang yang tidak kenal sama sekali. Dan kita pun kita berusaha sekuat tenaga, ya.
kalau kita ngajar itu niat, ya Allah bantulah aku bisa mengajar karena Engkau. Mengajar yaitu bagaimana menuntun murid itu mencintai Allah dan Rasulullah, mengenal Allah melalui kalam-kalamnya, mengenal Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Itu kalau berhasil itu berarti guru yang top, ya, guru yang top. Jangan sampai kita mengajar tapi mencintai diri kita. Wah, itu bahaya itu. Dan mudah-mudahan kita semua, hati kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, al-wadhifatu tsalitsah alla yaddakhir asyai'an liqad min an-nasihah kaman'ihi min at-tasaddi, ya, li radbati qabla istiqaqiha wal haud fil ilmi al-khafi qabla ihkamil jalli. Janganlah seorang guru menyimpan suatu nasihat untuk keesokan harinya. Seperti larangannya mengemukakan tingkat yang lebih tinggi sebelum berhak diterima oleh muridnya, dan larangan menyalami ilmu yang samar sebelum ilmu yang terang dikuasainya. Jadi guru itu jangan sampai mengajarkan ilmu yang apa, kalau yang satu belum paham jangan ditambah. Itu tadi saya dari awal menyampaikan, guru Al-Quran itu ketika bacaan Fatihahnya itu betul 100%, itu baru ditambah. Makanya kemarin saya diskusi dengan kiai yang muridnya itu mungkin sudah ribuan, semua penghafal Quran. Saya matur kepada beliau, saya memohon saran untuk pengajar Al-Quran di pondok. Beliau mengatakan, sudah, untuk pengajar Al-Quran kami siapkan yang sudah hatam 30 juz, baik yang mau mukim atau yang akan melalui proses virtual. Supaya apa? Supaya nanti murid-murid yang belajar itu bacaan Al-Qur'annya sama dengan gurunya, gurunya sama dengan gurunya, gurunya sama dengan gurunya, sampai para sahabat, sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Qur'an itulah yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Jangan sampai kita mengajarkan Al-Qur'an tapi yang mengajarkan itu belum khatam Al-Qur'an, apalagi terjemahan. Apalagi terjemahan. Terus beliau cerita, dulu ada yang belajar surat Al-Fatihah saja itu sampai 7 bulan. A'udzu billah itu harus ditekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan nanti kalau sudah lancar bisa keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau pertama gitu. Biar huruf A itu sama dengan Rasulullah ketika mengucapkan A. Itu kan keren Al-Quran itu. Sama dengan Rasulullah mengucapkan. Kemudian Rasulullah itu diajari malaikat Jibril. Bagaimana malaikat Jibril mengucapkan A. Malaikat Jibril itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau menyampaikan, nanti kalau sudah Fatihah misalkan lancar bagus, itu bisa masuk misalkan juz amma, juz amma, atau surat-surat pendek misalkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kalau kita kaitkan dengan ini, janganlah ia menyimpan suatu nasihat untuk keesokan harinya. Bisa jadi murid kita itu punya kesalahan, tapi jangan kemudian kita itu memberikan nasihat secara terang-terangan, dan itu akan dijelaskan berikutnya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini nasul muta'allim wa man'ihi minal akhlaqi ad-damimah. Tugas keempat adalah menasehati pelajar dan melarangnya dari perbuatan tercela. Jadi seorang guru itu punya kewajiban, kewajiban apa? Menasehati muridnya, menasehati dengan nasihat yang baik, Kemudian apalagi melarangnya, wa man'i
minal akhlaqi ad-damimati, dan mencegah. Nah, mencegah itu tidak harus apa ya? Tidak harus kamu jangan begini. Mencegah itu banyak caranya. Banyak caranya. Kadang kita alihkan perhatiannya supaya tidak melakukan, itu bisa. Kita punya berbagai cara untuk menjauhkan seorang murid itu dari perbuatan tercela. Nah, itu kewajiban seorang guru. Cuma ada caranya. Nah, la bitori tasrihi bal at-ta'rid. Nah, bukan dengan cara yang tegas tetapi sindiran. Nah, saya punya guru dan saya sangat mencintai guru saya ini, dan bahkan dalam berbagai hal saya betul-betul terkesima dengan perilakunya. Itu termasuk ketika menasehati saya dulu waktu saya tidak mau belajar. Pada waktu itu saya mau masuk ke jenjang SLTA aliyah. Saya mogok nggak mau belajar. Nah, beliau ini kiai saya yang sejak kecil mengajarkan saya, Kiai Abu Hanifah At-Timyati. Beliau setiap hari itu meminta saya untuk mengantarkan ke sebuah tempat. Saya disuruh pakai sepeda ini apa namanya, pancal ya. Nah, tapi beliau yang membonceng, saya dibonceng. Beliau menasihati begini, orang itu kan tidak pasti hidupnya. Karena tidak pasti, kamu harus memastikan kamu sekolah. Harus memastikan sekolah. Minimal kamu harus punya ijazah SMA atau aliyah. Sebab kalau kamu punya ijazah SMA atau aliyah, kamu kan bisa nanti misalkan mau ke Malaysia, mau ke Arab Saudi, mau kemanapun, itu bisa ada yang kamu banggakan, yaitu punya ijazah. Lah kalau kamu tidak sekolah, tidak punya ijazah, kamu mau kemana-mana nggak bisa. Kalimat itu betul-betul menancap pada diri saya. Besok harinya saya berangkat sekolah, dan hingga sekarang ketagihan sekolah. Dan itu tidak pernah saya lupakan. Dengan cara yang sangat-sangat sederhana, dengan beliau tidak pernah marah. Kalau menasihati itu halus gitu. Ya kayak main kerambol itu loh. Dia itu kemana-mana dulu. Dia cerita kemana-mana gitu. Baru kemudian setelah kita mendengarkan, itu masuk pada poin yang apa yang kita inginkan. Oh, itu menurut saya itu luar biasa. Memang beliau itu ahli pengajar kitab Ihya. Saya menduga beliau itu membaca kitab ini, yaitu la bitariq tasribal at-tarid. Sindirannya halus sekali. Halus sekali. Dan memang seperti itu kalau bisa. Kalau tegas, kadang itu menjatuhkan wibawa yang kita nasihati, itu langsung hengkang dari kita. Kamu itu jangan begini, besok nggak akan datang lagi. Halus ya. Ini ada ilmu tersendiri ya, cara seperti ini ada ilmu sendiri. Ya, kadang manusia ya tetap saja ada nafsunya, ada kesombongannya, sehingga kadang kita itu merasa lebih wow dari orang lain, sehingga kadang kita itu merasa lebih hebat, sehingga kita itu seolah-olah orang yang memberikan nasihat, padahal kita sendiri orang yang perlu dinasehati. Nah ini, la bi tariqit tasrihi bal at-ta'rid, sindiran halus. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kadang menasihati, itu kan melalui cerita-cerita tentang Al-Quran, cerita-cerita para nabi, ya misalkan perbedaan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar itu orang yang lembut, Umar bin Khattab itu orang yang keras. Ketika perang Badar terjadi, itu kan banyak orang-orang kafir yang menjadi tahanan. Ya, karena menjadi tahanan, maka Umar bin Khattab orangnya keras. Nggak usah dikasihani mereka, tahanan itu sikat saja, habisi saja. Nah, kalau menurut kamu Abu Bakar gimana ya Rasulullah? Kalau bisa mereka kita bina, dan yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, yang bisa baca tulis, suruh mengajari orang Islam yang belum bisa membaca. Wah, santa kalau sekarang kamu bagus Abu Bakar. Baru kemudian Rasulullah bilang begini, wahai Abu Bakar, kamu seperti Nabi Ibrahim.
Ya, bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu berdoa orang yang ingkar kepadanya supaya orang yang mengingkari dirinya supaya mendapatkan hidayah. Sedangkan Umar itu seperti Nabi Nuh, ya, orang-orang yang tidak cocok dengan dirimu itu kok ingin membinasakan. Tapi keduanya diilustrasikan seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Itu cara Nabi yang sangat luar biasa dalam menasihati para sahabat. Dan kita orang tua atau pengajar hendaknya ya seperti itu, kita cari kalimat-kalimat yang menarik untuk memberikan nasihat. Kadang saya memberikan kalimat, misalkan pada mahasiswa, kita kalau belajar harus sungguh-sungguh dan harus tepat sesuai dengan RPS. Nanti kalau tidak tepat, tidak masuk lebih dari 4, insya Allah semester mendatang kita akan ketemu lagi. Kaget, insya Allah semester mendatang ketemu lagi. Artinya mengulang kembali. Akhirnya dengan tertawa, tapi mereka itu mengerti maksud yang kita sampaikan. Itu namanya sindiran halus ya. Itu namanya bal at-ta'rid. Fa inna tasriha yattaqu hijabal haibah. Nah ini sebab cara yang terang-terangan, tegas dapat menghilangkan wibawa. Kita jangan sampai menjatuhkan wibawa murid kita. Kamu ini nggak belajar, kamu itu nanti itu menjatuhkan. Ya, dibalik. Ini walaupun jarang masuk, tapi paham loh ilmu yang kami sampaikan. Itu kan sindiran tapi halus. Jangan sudah jarang masuk, nggak paham lagi. Nah, sindiran yang bagus apa? Ya. Ada sebuah kisah, misalkan, majelis taklim di zaman Nabi itu ada orang tidak berniat ikut pengajian. Ya, ada yang datang tidak ikut untuk mencari temannya. Kemudian malaikat pun ada yang mengatakan, walaupun dia itu tidak ikut temannya, tapi nimbrung dalam pengajian, maka dia termasuk mendapatkan pahala pengajian. Ya, kita cari yang enak-enak ya. Nanti kalau terlalu wah ini kamu niatnya nggak ini, jadi malah nggak ikut lagi kajian. Hanya cari yang halus dengan tujuan dia ya tidak runtuh wibawanya di depan banyak orang. Wayam bagi ayastaqimah huwa. Ya, seorang guru itu harus istiqomah. Tsumma yutalibu bil istiqomah. Baru minta kepada orang untuk istiqomah. Jangan sampai kita minta kepada orang lain istiqomah, ternyata kita tidak istiqomah, nggak bisa. Ya, itu namanya coba sembung naik becak nggak nyambung, Cak. Kita minta ya komitmen, tapi kita tidak komitmen, nggak bisa. Di sini wayam bagi ayastaqimah huwa. Tsumma yutalibuhu bil istiqomah. Kemudian memohon yang diajari itu istiqomah. Nah, ayo kita sedekah, kita sendiri jarang sedekah, nggak bisa. Ayo tahajud, kita sendiri jarang tahajud, nggak bisa. Ayo baca Al-Quran yang baik, kita nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa. Nah itu idealnya seperti itu. Tapi kalau kita kita mau besar hati, ambillah ucapannya, jangan kita jangan melihat orangnya, tapi lihatlah ucapannya. Bisa jadi ucapan itu ya dari orang yang tidak istiqomah, tapi ucapan itu baik ya. Tapi mestinya seorang pengajar itu istiqomah dahulu, baru mengajak istiqomah. Karena apa? Keteladanan itu penting dalam kehidupan. Wa illa fannas ula yang kalau tidak seperti itu, nasihat itu tidak akan ada manfaatnya. Li'annal iqtida bil af'al akid. Ya. Karena sesungguhnya meneladani perbuatan itu lebih kuat daripada meneladani perkataan. Akid minal iqtida bil aqwal. Itu yang dicontohkan oleh Mas Hasan. Kalau kita disuruh coba lihat muka kita, lihat diri kita. Mari kita pegang hidung kita. Tapi kemudian ya tangan kita itu memegang kepala, maka orang yang melihat itu memegang jidatnya.
Padahal perintahnya itu memegang hidung, tapi contohnya itu adalah memegang jidat. Akhirnya semua orang itu melihat ya yang dilihatnya, yang karena yang dilihat itu memegang jidat, akhirnya semua itu memegang jidat. Itulah contoh. Maka contoh itu jauh lebih kuat daripada ucapan. Kalau kita mengajak orang, itu jangan hanya dengan ucapan, berikan contoh, dan insya Allah ucapannya itu akan menjadi nyata. Jadi antar ucapan dan perilaku itu harus selaras. Wallahu alam, ya. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Hasan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu telah kita paparkan ya, ini kelanjutan dari materi sebelumnya yang ada korelasinya. Dan Bapak Ibu sudah menyimak ada 4 tugas ya dalam belajar. Coba kita lihat. Pada hakikat pembelajaran ada 4 tugas ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Kemudian yang kedua meneladani Rasulullah SAW. Oke, ini juga tadi sudah dibahas ya. Baik, sudah difahami Bapak Ibu. Apabila ada yang tidak paham, jangan dibiarkan. Maka silahkan boleh ditanyakan ya kepada Ustadz. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand atau Bapak Ibu boleh mengetiknya di kolom chat. Ada yang mau langsung bertanya? Silahkan. Mungkin raise hand. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan secara langsung atau ditulis di kolom chat ya. Atau sudah merasa jelas? Ya. Oke, ada yang raise hand. Ibu Lala. Boleh dibuka mikrofonnya, Bu Lala? Assalamualaikum, Bu Lala. Bu Lala. Maaf Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Maaf Pak Ustadz, saya baru selesai olahraga, masih keringetan. Oh, iya. Jadi Ibu ngangkat tangan apa lagi aerobik ternyata ya ngangkat tangannya? Saya Oke. Yang lain mungkin Bapak Ibu ada? Kalau tidak ada kita cukupkan. Mungkin materinya sudah, kalau tidak bertanya itu kan bisa 2 hal ya Bapak Ibu ya. Bisa paham betul dan bisa belum paham. Ya, jadi kalau belum paham boleh ditanyakan atau mungkin tadi ngajinya yang sedikit ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, ada Ibu Indah S dari Makassar. Wow, beda 1 jam ya dengan Jakarta. Bu Indah silakan boleh dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bu Indah. wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misal kita diimami sama bapak-bapak, kan laki-laki imamnya harus laki, sedangkan kita semua perempuan. Nah, tapi bapak-bapaknya itu orangnya suka bolong-bolong sholatnya, kurang fasih juga. Itu bagaimana hukumnya Ustadz ya? Tapi hanya dia aja yang laki. Bagaimana Ustadz ya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Tetap sholatnya sah ya, tetap sholatnya sah. Cuma ya karena kita tahu bolong-bolong tadi itu, jadi muncul dalam hati itu, wah saya ini lebih rajin kok, malah dia itu yang jadi imam ya. Tapi tetap kita yakini bahwa itu sholatnya sah menurut kaidah ilmu fikih ya, tetap sah ya. Tapi karena kita ragu, maka sholat di belakang orang yang kita ragukan itu hukumnya makruh. Nah, tetapi tetap sah ya, tetap sah. Karena syaratnya menjadi imam kan 1 ya tentunya orangnya ya orang Islam dan sholatnya ya udah sesuai dengan tuntunan itu, dan insya Allah sah sholatnya, cuma itu ada hukumnya makruh. Makruhnya itu karena
ragunya dia atau karena imamnya yang bolong-bolong tadi, Ustaz? Nah, makruhnya itu karena ada perasaan tadi itu, perasaan kita tidak suka terhadap imam itu. Oke. Berarti kalau untuk menghindari makruh itu apa gitu Ustaz sikap kita? Ya, kalau menghindari, ya untuk menghindari itu, ya sholat berjamaah dengan ibu-ibu yang sama-sama dengan mereka untuk menghindari itu. Oke. Nah, itu untuk menghindari ya. Iya, Untuk menghindari. memilih yang terbaik gitu ya Ustaz ya. Iya. Ya, berarti makruhnya itu bukan kepada rasa ragu-ragunya tadi, tapi kalau bisa memilih imam yang lebih baik gitu ya. Yang mantap, karena kalau kita sholat kepada makmum, kepada imam yang kita tidak suka ya dalam hal apapun, mungkin wah ini orangnya kok ini begini, wah saya pernah lihat ini, oh dulu begini, nah itu kan muncul dalam hati kita sholat, tetapi hati kita itu ada sesuatu. Ya. Sesuatu yang kita tidak suka pada dirinya, entah perilaku, entah ucapan, atau pernah menghina kita, itu hukumnya makruh ya. Tapi tetap sah, pasti kan sah. Kenapa? Karena tatkala sholat hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan imam itu. Ya. Dan selama rukun wajibnya dijalankan ya sah. Ya, mungkin tadi tingkat afdolnya kalau bisa Bapak Ibu memilih imam yang memang capable gitu ya. Oke, terima kasih yang bertanya, mudah-mudahan terjawab. Kita langsung ke Ibu Olin Chandra. Bu Olin Chandra mengangkat tangan, silakan boleh dibuka mikrofonnya Bu Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Olin. Perkenalkan, saya dari anak Ibu Ratna Sari Dewi. Jadi daftar haji itu kebetulan mama saya gitu. Saya ingin bertanya. Ya. Saya kan dari keluarga mualaf, Ustaz. Jadi kebetulan anak saya yang pertama itu di pesantren, yang kedua ini masih kecil, cuman alhamdulillah Allah mudahkan kami belajar agama itu melalui anak-anak kami gitu ya Ustaz. Jadi kadang-kadang suami saya itu malu kalau mau berangkat ke musola, karena suami saya kan baru ini mau masuk kedua ya, tahun kedua dia mualaf. Jadi anak saya yang nomor 7 tahun, yang nomor 2 itu usia 7 tahun, kebetulan dia tuh sangat cepat untuk belajar sholat gitu Ustaz, baca-bacaannya. Jadi kadang-kadang kami di rumah itu sholat tetap berjamaah, tapi dengan catatan suami saya itu baru bisa baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas aja gitu loh. Nah, yang berarti bacaan-bacaan yang lain itu dibaca dengan anak saya. Apakah itu hukumnya sah ya Ustaz ya? Seperti itu. Terima kasih ya. Syarat sahnya sholat itu salah satunya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW menyampaikan la sholata liman lam yaqra bi-Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kecuali membaca surat Al-Fatihah karena rukun, yaitu bacaan. Sedangkan surat itu hukumnya adalah sunnah, walaupun tidak baca surat itu tetap sah. Sehingga kalau misalkan rakaat pertama baca Al-Fatihah, ya ditambah dengan surat Al-Ikhlas, keduanya juga Al-Ikhlas, itu tetap sah, ya tetap sah. Sehingga sholatnya tetap berjalan. Kalau anak menjadi imam kalau belum balik itu tidak sah, ya tidak sah. Tetap ayahnya menjadi imam, tapi sesuai dengan surat yang dikuasai. Karena surat yang dikuasai itu tidak harus panjang. Maka dalam Al-Quran faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Misalkan rakaat pertama, misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sah. Ya. Atau misalkan idza waqa'atil waqi'ah, satu surat, satu ayat, sah. Misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu satu ayat itu sah. Nah, makanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, nanti itu akan menjadi motivasi dari keluarga Ibu Onlin, khususnya ayah, untuk memperbanyak baca Al-Quran. Makanya insya Allah dalam waktu dekat ada insya Allah ya baca Al-Fatihah secara virtual. Nanti Bapak Ibu yang mau ikut kami persilakan untuk mentasbih, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ustaz, boleh bertanya lagi satu.
Ya, silakan. kalau iftitah itu kan panjang ya, Allahu Akbar kabira Ustaz. Karena saya juga punya keterbatasan masih belajar. Itu bolehnya sebatas apa ya ucapannya Ustaz? Tidak dibaca juga tidak apa-apa, ya. Tidak harus itu sunnah, ya. Tidak dibaca tidak apa-apa. Kalau belum hafal nanti tambah muter-muter. Ya. Kalau cuman Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira udah sampai situ boleh Ustaz? Boleh. Ya, tidak dibaca pun juga boleh. Ya, karena itu hukumnya sunnah, ya. Yang penting itu Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu. Kalau tidak baca Al-Fatihah itu tidak sah sholatnya. Makanya yang terpenting adalah Al-Fatihah. Gitu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Bu Olin, semoga membantu ya. Alhamdulillah, sangat membantu. Semoga membantu dan istiqomah ya. Selamat sudah Allah berikan petunjuk hidayah bisa ke memeluk Islam ya. Selamat untuk Bu Olin dan keluarga. Pertanyaan terakhir dari Ibu Endang Ekowati. Maaf waktunya terbatas karena Pak Solihin sudah standby untuk memberikan informasi haji. Bu Endang Ekowati silakan dibuka mikrofonnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyambung juga yang tadi sudah disampaikan Ustadz. Terima kasih. Tadi sebenarnya saya juga akan menanyakan karena saya belum hafal surat-surat yang panjang-panjang begitu Pak Ustadz. Tadi alhamdulillah sudah terjawab. Jadi kalau misalnya Iqra sampai dengan ayat yang kelima misalnya begitu. Tapi alhamdulillah tadi Ustadz sudah menyampaikan. Yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, walaupun saya sudah pensiun nih sering maksudnya alhamdulillah masih ada yang mengundang rapat untuk mengikuti rapat. Nah, dalam hal rapat ini kan kadang-kadang ada suatu diskusi yang memang orang itu menyampaikannya agak tinggi gitu ya Ustadz, dengan ada yang nah kami kan harus mencontoh akhlak Rasulullah nih tadi seperti apa kalau misalnya ada orang yang menyampaikan pendapat tetapi dengan nada yang tinggi dan mungkin juga agak menyinggung perasaan kita dan sebagainya, itu bagaimana kita menyikapi Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Ya, makasih Bu Endang. Ustadz silakan. Terima kasih. Itu sebenarnya Qul huwallahu ahad pernah berulang-ulang saya sampaikan, itu fadilahnya itu luar biasa. Ada seorang sahabat bukan orang yang biasa ini. Kalau sholat itu pasti sholatnya itu membaca qul. Sholat apapun sholatnya, qul huwallahu ahad bacaannya. Sholat tahajud juga demikian. Pokoknya semuanya sholat itu menggunakan qul huwallahu ahad. Kemudian orang yang mendengar itu kan jengah. Masa ini sholatnya selalu main kulhu terus? Apa nggak ada surat yang lain? Bosan kan mendengar kulhu tiap hari? Misalkan, orang ini imam, pasti kulhu ini. Imam kulhu lah istilah seperti itu. Begitu mau sholat, kulhu balik. Nah, pokoknya, predikat kulhu lah orang. Akhirnya dia itu tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini orang selalu main kulhu berhari, tidak pernah kau ajarkan ya Rasulullah. Mungkin kalau sekarang dikatakan bid'ah itu, tidak pernah dibaca terus-menerus. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, kenapa kok main kulhu terus? Orang ini menjawab, dan jawabannya itu luar biasa. Apa jawabannya? Saya itu mencintai kulhu ya Rasulullah, karena di dalamnya adalah sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mencintainya ya Rasulullah. Begitu kalimat aku mencintai kulhu karena di dalamnya adalah sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiba-tiba Rasulullah itu mendapatkan wahyu. Apa wahyunya? Bilang kepada dia, wahai Muhammad, aku mencintainya. Langsung Rasulullah dapat wahyu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai gara-gara membaca kulhu. Terus Rasulullah ngendikan, Rasulullah itu bersabda begini, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu menjadikan engkau sebagai ahli surga. Loh, ini bukan surat Al-Baqarah loh ini, bukan kulhu yang isinya hanya 4. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang hafal kulhu. Tapi itu motifnya itu karena cinta. Kenapa cinta? Karena Allah mensifati dirinya, Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, Allah itu tidak beranak diberanakan, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu berbeda dengan seorang
ya seseorang. Nah kalau kita membaca kulhu seperti itu, insya Allah menjadi ahli surga. Jadi nggak perlu menghafal surat yang panjang-panjang, sudah bisa mendapatkan tiket surga dengan baca kulhu. Nah, itu tadi, apapun sholatnya, kulhu wallahu ahad, bacaannya. Justru ada imam ini. Waktu jadi imam sholat, bacanya itu panjang banget. Akhirnya makmumnya itu mufarokoh, pindah. Wah, gimana imam ini? Saya ini asam urat, saya ini punya pekerjaan, malah yang dibaca panjang lagi. Akhirnya sholat itu diselip ya. Imamnya belum selesai, dia itu selesai sendiri. Itu waktu itu sholat di Masjid Kuba. Akhirnya sang imam tersinggung. Oh, gimana ini makmum kurang ajar nih. Masa sholat saya itu diselip sampai selesai. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, melaporkan, ini munafik ya Rasulullah. Masa saya sholat diselip sampai seperti ini. Nah, yang makmum karena merasa kepanjangan itu juga protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia itu menjadi terlalu panjang. Saya ini kan orang sibuk, kalau sekarang itu di pasar, di kantor dan sebagainya, saya banyak pekerjaan. Ternyata yang dibela itu sang makmum yang nyalip tadi itu. Justru yang jadi imam itu dinasehati, kamu itu kalau jadi imam jangan terlalu panjang. Kamu mau menebarkan fitnah ya? Apa Rasulullah maksudnya? Kamu itu kalau jadi imam di tengah-tengah masyarakat jangan panjang-panjang. Kamu tidak tahu kan di belakangmu itu mungkin ada orang anyang-anyangan, mungkin ada orang yang sedang menyusui, mungkin ada orang yang punya janji rapat dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan kalau menjadi imam itu suratnya termasuk Sabbihisma rabbika 'alal ladzi. Nah, itu untuk orang Arab, untuk kategori orang Indonesia cukup kulhu dan apa? Trikul ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan terakhir qul huwallahu ahad. Itu pun jaminannya Pak, surga Allah Subhanahu wa taala dengan landasan cinta. Nah itu. Nah, kemudian yang tentang rapat ya, rapat. Eh, Pernah saya sampaikan ya, sebelum kita rapat, kalau bisa berwudu ya, kemudian kita sudah punya wirid ya, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Nanti ucapan kita itu akan didengar insya Allah, dan orang-orang yang menghadapi kita itu akhirnya mereka itu menghargai kita, menghormati kita, dan mereka itu melihat kita itu berwibawa. Nah, gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu insya Allah manfaat dan barokah. Itu salah satu fadilah dari la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Kalau tersinggung biasa karena itu adalah penyampaian pendapat. Tapi setidaknya kita itu punya modal spiritual, yaitu baca ayat tersebut, dan insya Allah orang yang akan membentak kita itu justru akan ketakutan di hadapan kita. Insya Allah demikian, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, nutrisi ilmunya pagi ini semoga bisa menjadi penguat perjalanan kehidupan kita di sisa waktu ini ya Bapak Ibu. Barakallah semuanya. Saat lagi kita akan ganti channel bersama Pak Solihin. Ini sudah siap dengan tema baru ya, usulan biaya haji 2023 naik jadi 69 juta. Apakah batal ataukah sudah di ACC oleh DPRD? Itu yang berita itu sangat viral ya, kenaikan yang signifikan. Mungkin ada disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup dengan doa, Pak Solihin. Ya, Coach Hasan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Azim tadi dan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan amalan seharian itu sama sholat ya. Ini juga yang menjadi titik berat persiapan manasik haji ISQ ya Ustadz Azim ya. Ya. Dan memang yang menjadi titik berat kita itu adalah concern kita masalah toharoh dan masalah sholat. Karena memang dua hal tersebut adalah satu hal yang kita pembimbing ibadah itu tidak bisa kontrol Ustaz ya. Nggak bisa ngelihat. Kalau tawaf kita bisa awasin gitu Ustaz ya. Doanya kita bimbing. Sa'i pun sama. Gitu. Ngelontar jumroh sama. Wukuf pada Arafah kita bimbing itu zikirnya segala macamnya. Tapi kalau udah sholat ya sebelumnya berwudu, bertoharoh, sholat
itu kita nggak bisa ngawasin, nggak bisa menegur istilahnya gitu. Gitu Ustaz. Aja. Mudah-mudahan nanti manasik online yang untuk haji 2023 kita mulai Sabtu depan insyaallah. Oke, alhamdulillah siap. Bapak Ibu sebelum ditutup dengan doa ya, pagi ini saya di WA oleh salah satu jamaah kajian yang tertipu